Ayahmu baru saja meninggal, 90 miliar itu harus kamu berikan ke Gunawan, suamimu, agar dia kelola. Dan suamimu berhak atas harta 95 miliar warisanmu itu, istri itu harus nurut sama suami. Bayangkan, baru seminggu ayahku dimakamkan, rumah ini masih bau bunga duka. Tapi di ruang tamu, ibu mertuaku duduk sambil berkata suamiku berhak atas 90% dari 95 miliar warisanku. Suamiku yang dulu menggenggam tanganku saat aku menangis, kini justru memintaku menandatangani surat kuasa. Dan aku hanya tersenyum tipis sambil berkata akan kupikirkan. Mereka tak tahu aku sudah menyiapkan sesuatu. Ternyata, sebelum mulai ceritanya, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa subscribe dan like channel ini. Bagi yang sudah subscribe, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rumah itu terlalu besar untuk sebuah kesedihan. Sejak ayah Evi dimakamkan 3 hari lalu, ruang tamu yang biasanya hangat kini dipenuhi karangan bunga dan bisik-bisik pelayat. Evi duduk bersimpuh di ruang tengah, mengenakan hijab hitam polos, wajahnya pucat namun tegar. Usianya baru 25 tahun, tapi hari itu ia merasa jauh lebih tua. Ayahnya bukan hanya orang tua, tapi satu-satunya tempat ia merasa benar-benar aman. Sejak ibunya meninggal bertahun lalu, ayahnya lah yang menjadi sandaran. Dan kini, sandaran itu telah tiada. Gunawan, suaminya yang berusia 32 tahun, tampak setia mendampingi. Ia memeluk bahu Evi ketika tamu berdatangan. Ia membisikkan kalimat sabar dan doa. Evi bersyukur setidaknya ia tidak sendirian. Sampai hari pembacaan wasiat itu tiba. Di ruang kerja ayahnya yang masih beraroma kayu jati, notaris lama keluarga membuka map coklat tebal. Suasana hening. Gunawan duduk di sisi kanan Evi, sementara Marlina, ibu mertua Evi yang berusia 52 tahun, duduk tegak di kursi depan dengan tatapan tajam. Suara notaris terdengar tenang namun tegas. Seluruh aset berupa rumah utama, 2 properti komersial, dan dana tunai sebesar 95 miliar rupiah diberikan sepenuhnya atas nama Evi sebagai ahli waris tunggal. Ruangan itu seperti kehilangan udara. Evi menunduk. Air matanya jatuh perlahan. Bukan karena angka 95 miliar itu, tapi karena setiap lembar yang dibacakan terasa seperti perpisahan terakhir dari ayahnya. Gunawan menggenggam tangannya lebih erat. Namun Marlina justru berdeham pelan. Berarti semua atas nama Evi? Tanyanya. Notaris mengangguk. Sepenuhnya. Sepulang dari sana, suasana rumah berubah halus. Tidak kasar, tidak meledak, tapi seperti angin yang bergeser arah tanpa suara. Malam itu, ketika tamu sudah sepi, Marlina tiba-tiba berkata ingin menginap beberapa hari untuk menemani Evi. Alasannya terdengar manis. Evi tidak menolak. Di meja makan, obrolan awalnya ringan. Soal ayah, soal masa kecil Evi, soal kenangan. Sampai akhirnya Marlina meletakkan sendoknya perlahan. Gunawan sebagai suami tentu punya tanggung jawab besar sekarang. Evi mengangguk pelan. Makanya, lanjut Marlina, wajar kalau 90% harta itu dikelola oleh suamimu. Bagaimanapun, istri itu ikut suami. Sendok di tangan Evi berhenti di udara. Gunawan tidak langsung bicara. Evi menoleh padanya, berharap ada bantahan, atau setidaknya senyum yang mengatakan itu hanya candaan. Namun yang ia lihat justru wajah serius. Aku cuma ingin semuanya jelas. Enam, kata Gunawan pelan. Biar tidak jadi fitnah ke depan. Fitnah. Kata itu terasa asing di telinga Evi. Ini warisan ayahku, jawabnya lirih. Marlina tersenyum tipis. Justru karena itu, suamimu juga berhak. Jangan sampai uang sebanyak itu membuat rumah tanggamu goyah. Kalimat itu seperti ancaman yang dibungkus nasihat. Malam semakin larut. Evi masuk kamar dengan langkah pelan. Gunawan menyusul beberapa menit kemudian. Aku tidak mau kita ribut karena uang, katanya sambil duduk di tepi ranjang.
Evi menatap wajah suaminya dalam cahaya lampu redup. Wajah yang ia nikahi 2 tahun lalu dengan penuh cinta. Wajah yang dulu berjanji akan menjaganya dalam susah maupun senang. Tapi kenapa 90%? Tanya Evi pelan. Gunawan menarik napas. Karena aku kepala keluarga. Sunyi turun di antara mereka. Untuk pertama kalinya sejak menikah, Evi merasa seperti orang luar di hidupnya sendiri. Di luar kamar, langkah Marlina terdengar mondar-mandir di lorong rumah yang kini secara hukum sepenuhnya milik Evi. Namun entah kenapa, malam itu Evi merasa rumah ini bukan lagi tempatnya. Dan ia belum tahu, itu baru permulaan. Perubahan itu tidak datang seperti badai. Ia datang seperti embun yang meresap diam-diam, membuat segalanya lembab tanpa disadari. Sejak malam pembicaraan tentang 90% itu, Gunawan mulai berbeda. Tidak kasar, tidak membentak, justru lebih lembut dari biasanya. Terlalu lembut. Pagi-pagi ia membuatkan Evi teh hangat, menanyakan apakah ia sudah sarapan, mengusap pundaknya lebih sering. Tapi di sela-sela perhatian itu, selalu ada satu hal yang diselipkan. Rekening ayahmu sudah diurus belum? Notarisnya bisa kita temui lagi, ya? Biar aku saja yang pegang sementara. Kamu masih berduka. Kata-katanya terdengar masuk akal. Bahkan terdengar seperti perhatian suami yang peduli. Namun setiap kalimat terasa seperti langkah kecil menuju satu arah. Uang. Marlina semakin sering berada di ruang tamu. Teleponnya tak pernah lepas dari tangan. Kadang terdengar ia berbicara dengan seseorang tentang investasi, properti, atau peluang usaha. Sayang kalau uang segitu cuma diam di bank, katanya suatu sore saat Evi lewat. Evi hanya tersenyum tipis. Seminggu berlalu. Gunawan mulai meminta Evi menunjukkan detail aset yang disebutkan notaris. Ia duduk di samping Evi dengan laptop terbuka. Aku cuma mau tahu total pastinya, ujarnya. Sudah disebutkan, jawab Evi pelan. Angka di atas kertas beda dengan yang masuk rekening. Nada itu mulai berubah. Tidak lagi selembut sebelumnya. Malam berikutnya, Gunawan membawa map biru. Aku sudah konsultasi dengan temanku yang paham keuangan. Katanya, ini cuma surat kuasa pengelolaan. Supaya semuanya praktis. Evi membuka dokumen itu perlahan. Matanya berhenti pada satu kalimat. Pengelolaan dan pembagian keuntungan sebesar 90% kepada pihak suami sebagai kepala keluarga. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan cuma pengelolaan, kata Evi pelan. Gunawan menarik napas panjang. Kamu tidak percaya padaku. Kalimat itu seperti pisau kecil yang diarahkan ke hati. Bukan tentang percaya atau tidak, tapi tentang kenapa semua harus secepat ini. Marlina tiba-tiba muncul dari arah dapur. Evi, dalam rumah tangga itu tidak ada milikmu atau milikku, katanya. Semua milik bersama. Jangan sampai kamu jadi istri yang perhitungan. Perhitungan. Padahal sejak awal Evi tidak pernah menghitung apapun dari suaminya. Saat Gunawan merintis usaha kecil 2 tahun lalu, Evi ikut membantu tanpa pamrih. Ia tak pernah bertanya berapa penghasilan suaminya. Ia tak pernah menuntut. Namun kini, ia yang dianggap perhitungan. Hari-hari berikutnya terasa makin sempit. Setiap makan malam selalu berujung pembahasan aset. Setiap percakapan seperti sidang kecil. Gunawan mulai menaikkan suara ketika Evi meminta waktu. Kamu ini kenapa berubah? Katanya suatu malam. Sejak pegang uang banyak, kamu jadi beda. Evi terdiam. Ia ingin berkata bahwa yang berubah bukan dirinya. Tapi ia menahan. Di kamar, ia memandangi foto ayahnya di meja kecil. Wajah tua yang selalu penuh ketenangan itu seperti sedang menatapnya. Jangan gegabah, pesan ayahnya dulu ketika ia hendak menikah dengan Gunawan. Kenali betul orang yang akan memegang tanganmu. Waktu itu Evi yakin ia sudah mengenal. Kini, ia mulai ragu. Sementara di ruang tamu, Marlina berbicara pelan pada Gunawan, cukup keras untuk terdengar samar. Kalau dia tidak mau tanda tangan baik-baik, kamu harus lebih tegas. Jangan sampai uang itu lepas dari keluarga kita. Keluarga kita.
Kalimat itu membuat dada Evi terasa sesak. Ia berdiri di balik pintu kamar yang sedikit terbuka, mendengar semuanya tanpa suara. Dan untuk pertama kalinya, rasa duka karena kehilangan ayah bercampur dengan rasa lain yang lebih menyakitkan. Pengkhianatan yang pelan-pelan membuka wajahnya. Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Gunawan sudah duduk di ruang makan ketika Evi keluar dari kamar. Map biru itu kembali tergeletak di atas meja, seperti sengaja diletakkan agar tak bisa diabaikan. "Aku ingin kita selesaikan hari ini," kata Gunawan tanpa basa-basi. Evi duduk perlahan. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan sesuatu yang tak terbaca. "Aku masih butuh waktu," jawabnya pelan. Gunawan mengembuskan napas kasar. Untuk pertama kalinya sejak ayah Evi meninggal, kesabarannya terlihat retak. "Waktu untuk apa? Aku ini suamimu." Kalimat itu tidak lagi terdengar seperti perlindungan, lebih seperti tuntutan. Marlina muncul dengan langkah mantap. Ia duduk di seberang Evi, menatapnya lekat. "Kamu tahu berapa banyak perempuan di luar sana yang rela menyerahkan semuanya demi rumah tangga?" katanya. "Jangan karena uang 95 miliar kamu lupa diri." Evi mengangkat wajahnya. "Aku tidak lupa diri." "Kalau begitu tanda tangani," potong Gunawan cepat. Map biru itu didorong mendekat. Pena diletakkan tepat di atas lembar terakhir. Jantung Evi berdetak keras, tapi suaranya tetap lembut. "Aku ingin membaca ulang semuanya." Gunawan berdiri mendadak. Kursinya bergeser kasar di lantai. "Kamu meragukanku." Suaranya meninggi. "Selama ini aku kerja keras untuk kamu." Evi menatapnya dalam diam. Ia teringat masa awal pernikahan mereka. Gunawan yang datang sederhana, penuh mimpi. Evi mendukung usaha kecilnya, bahkan ikut membantu mempromosikan tanpa pernah menuntut imbalan. Namun kini, kata kerja keras itu terdengar seperti hutang yang harus ia bayar dengan warisan ayahnya. Marlina tersenyum tipis, tapi matanya tajam. "Evi, dengarkan ibu. Ini demi kebaikan kamu juga. Uang sebanyak itu rawan godaan. Kalau suamimu yang pegang, semuanya aman." "Aman untuk siapa?" pikir Evi. Ia membaca ulang dokumen itu dengan perlahan. Setiap baris terasa seperti jerat yang disusun rapi. Bukan sekadar pengelolaan. Ada klausul pembagian keuntungan tetap 90% untuk Gunawan. Ada pasal yang membuatnya tak bisa mencabut kuasa tanpa persetujuan suami. Ini bukan perlindungan. Ini penguasaan. "Aku tidak bisa tanda tangan sekarang," kata Evi akhirnya. Suasana langsung membeku. Gunawan mendekat, berdiri tepat di samping kursinya. "Jangan buat aku malu di depan ibu." Evi menatapnya. "Kenapa ini harus tentang malu?" Karena bagi Gunawan, ini memang tentang harga diri, tentang posisi sebagai kepala keluarga, tentang gengsi di depan ibunya, dan mungkin tentang angka 95 miliar yang terus berputar di kepalanya. Hari itu berlalu tanpa tanda tangan. Namun malamnya, tekanan berubah bentuk. Gunawan tidak lagi berbicara lembut. Ia mulai menyindir. Ia menyebut Evi egois. Ia mengatakan Evi berubah sejak kaya. Bahkan ia berkata rumah tangga tidak akan bertahan jika istri tidak patuh. Evi mendengarnya dalam diam. Di dalam kamar, saat Gunawan tertidur lebih dulu, Evi duduk di tepi ranjang. Tangannya menggenggam ponsel erat. Ia membuka aplikasi perekam suara. Sejak 2 hari lalu, ia sudah mulai merekam percakapan yang terasa janggal. Bukan karena ia ingin berperang, tapi karena ia mulai sadar, ini bukan lagi sekadar perdebatan suami istri. Ini perebutan. Dan di tengah semua itu, Evi memilih satu hal yang tak mereka duga. Diam. Diam yang bukan menyerah. Diam yang sedang menghitung. Sejak malam itu, Evi berhenti berdebat. Ia tidak lagi menolak dengan tegas, tidak juga menyetujui. Setiap kali Gunawan menyinggung surat kuasa, ia hanya menjawab singkat, "Nanti kita bahas lagi." Jawaban itu membuat Gunawan yakin Evi mulai luluh. Marlina pun terlihat lebih santai. Mereka mengira tekanan selama beberapa hari terakhir sudah cukup membuat Evi goyah.
Padahal justru disitulah Evi mulai bergerak. Pagi-pagi sekali, saat Gunawan masih tertidur, Evi keluar rumah tanpa banyak suara. Ia mengenakan hijab polos dan kacamata besar, seolah ingin menghindari perhatian. Mobilnya melaju menuju kantor notaris lama ayahnya. Ruangan itu masih sama seperti dulu. Bau kayu dan arsip tua mengingatkannya pada masa kecil, saat ayahnya sering mengajaknya ke sana. Notaris yang sudah berusia lanjut itu menyambutnya dengan wajah prihatin. "Saya sudah menduga kamu akan datang," katanya pelan. Evi menahan napas. "Ada yang ingin saya tanyakan tentang warisan ayah." Notaris itu membuka berkas lain yang tidak dibacakan saat wasiat. Sebuah dokumen dengan tanggal 2 minggu sebelum pernikahan Evi 2 tahun lalu. "Ini perjanjian pranikah yang dibuat atas permintaan ayahmu," jelasnya. Tangan Evi bergetar saat membaca isinya. Semua aset atas nama pribadi Evi, baik sebelum maupun sesudah pernikahan, tidak dapat digabung atau dikelola sepihak tanpa persetujuan tertulis yang diajukan dan disetujui secara hukum. Tidak ada pembagian otomatis kepada pasangan. Artinya jelas, Gunawan tidak berhak atas 90% itu. Bahkan 1% pun tidak, tanpa persetujuan Evi. Air mata Evi jatuh perlahan. Bukan karena lega saja, tapi karena ia baru menyadari betapa jauh ayahnya sudah memikirkan kemungkinan ini. "Ayahmu ingin kamu aman," ujar notaris itu pelan. Evi mengangguk. "Kalau saya ditekan untuk tanda tangan, jangan lakukan di luar prosedur resmi, dan simpan semua bukti tekanan." Kalimat itu membuat Evi semakin yakin dengan langkahnya. Ia pulang dengan wajah setenang biasa. Di rumah, Marlina sedang menelepon seseorang membahas rencana investasi properti. Gunawan menyambut Evi dengan senyum ringan. "Kamu dari mana?" "Ke makam ayah," jawab Evi tanpa ragu. Sejak hari itu, Evi mulai memainkan perannya. Ia tidak lagi menolak keras saat Gunawan berbicara soal pembagian 90%. Bahkan sesekali ia berkata, "Mungkin memang begitu aturannya." Kalimat itu membuat mata Gunawan berbinar. Tekanan yang tadinya keras berubah menjadi bujuk rayu lagi. Gunawan kembali bersikap manis. Ia mengajak Evi makan malam di luar. Ia memanggilnya dengan nada lembut seperti dulu. Namun Evi tidak lagi melihatnya dengan mata yang sama. Setiap percakapan penting kini terekam rapi di ponselnya. Setiap ancaman halus, setiap kalimat yang menyudutkan, semuanya tersimpan. Suatu malam, Gunawan berkata dengan nada rendah, "Kalau kamu tidak mau tanda tangan, orang-orang bisa mengira kamu tidak menghargai suami. Aku bisa saja pergi dari rumah ini." Ancaman itu diucapkan pelan, tapi jelas. Evi menatapnya tanpa gentar. "Kalau itu yang kamu mau." Jawaban itu membuat Gunawan terdiam sejenak. Ia tak menyangka Evi tidak lagi terlihat takut. Marlina yang mendengar dari ruang tamu langsung masuk kamar. "Jangan keras kepala, Evi. Suami itu pemimpin. Kalau kamu terus begini, rumah tangga bisa hancur." Evi hanya tersenyum tipis. Dalam diamnya, ia sudah tahu rumah tangga ini retak bukan karena uang, tapi karena wajah asli yang akhirnya muncul. Dan ia juga tahu, waktu untuk membuka semuanya semakin dekat. Sementara di meja ruang makan, map biru itu masih tergeletak. Menunggu, tanpa mereka sadari, bukan Evi yang sedang ditekan, tapi merekalah yang sedang berjalan menuju sesuatu yang tak mereka perkirakan. Hari itu rumah yang diwariskan ayah Evi kembali ramai. Bukan karena doa, bukan karena tahlilan, tapi karena undangan makan siang keluarga besar dari pihak Gunawan. Evi sudah tahu ini bukan sekadar makan siang. Marlina berdandan rapi sejak pagi. Gunawan terlihat lebih percaya diri dari biasanya. Map biru itu kini berada di atas meja ruang tamu, tidak lagi disembunyikan. Satu persatu keluarga datang. Paman, bibi, sepupu jauh. Obrolan ringan mengisi ruangan. Tawa terdengar, tapi terasa asing di telinga Evi. Setelah makan selesai, Marlina berdiri. "Saya ingin bicara sedikit soal masa depan rumah tangga Gunawan dan Evi," katanya lantang. Semua mata tertuju pada mereka. Gunawan berdiri di samping ibunya.
Wajahnya serius, seolah sedang memimpin rapat penting. Kita semua tahu Evi baru menerima warisan dari almarhum ayahnya, lanjut Marlina. Sebagai keluarga, tentu kita ingin semuanya jelas dan adil. Adil, kata itu kembali dipakai. Gunawan mengambil map biru dan meletakkannya di meja tengah. Ini hanya surat pengelolaan, katanya, supaya aset 95 miliar itu bisa berkembang dan tidak disalahgunakan. Beberapa kerabat mengangguk-angguk, meski jelas mereka tak tahu isi sebenarnya. Salah satu paman Gunawan bertanya, "Memangnya belum diatur?" Marlina tersenyum tipis. Evi masih ragu menyerahkan pada suaminya. Kalimat itu seperti tamparan halus di depan umum. Tatapan berubah. Ada yang heran, ada yang menyayangkan. Seolah-olah Evi adalah istri yang tidak taat. Gunawan menoleh ke arah Evi. "Sekarang semua keluarga sudah tahu. Aku cuma ingin kamu percaya padaku." Tekanan itu kini tidak lagi dalam bisikan. Ia berdiri di tengah ruangan, disaksikan banyak orang. Evi berdiri perlahan. Ia merapikan hijabnya. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum kecil. "Aku tidak pernah bilang tidak percaya," katanya lembut. Lalu ia memandang seluruh ruangan. "Tapi ini warisan ayahku. Dan aku hanya ingin semuanya dilakukan secara resmi." Marlina menyela cepat. "Resmi bagaimana lagi? Ini suamimu sendiri." Evi menoleh pada Gunawan. "Aku bersedia tanda tangan," ucapnya pelan. Ruangan seketika hening. Mata Gunawan berbinar. Marlina terlihat puas. "Tapi," lanjut Evi, "kita lakukan di kantor notaris resmi. Dengan semua dokumen lengkap dan sesuai hukum." Beberapa kerabat saling pandang. Gunawan sempat terdiam sepersekian detik. Tapi kepercayaan dirinya terlalu besar untuk curiga. "Tentu saja," katanya akhirnya. "Aku tidak takut prosedur." Evi mengangguk. Besok pagi. Keputusan itu membuat suasana kembali cair. Obrolan kembali mengalir. Beberapa bahkan memuji Evi karena akhirnya menurut. Namun tak seorang pun tahu, senyum tipis di wajah Evi bukanlah tanda menyerah. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Gunawan memeluk Evi dari belakang. "Aku tahu kamu akhirnya akan mengerti," bisiknya. Evi menatap bayangan mereka di cermin kamar. Dua orang berdiri berdampingan. Tapi hanya satu yang benar-benar tahu apa yang akan terjadi esok hari. Di atas meja rias, ponsel Evi tergeletak. Di dalamnya tersimpan rekaman suara. Kalimat-kalimat ancaman, tekanan. Bahkan pernyataan Gunawan bahwa ia akan pergi jika tak mendapat 90% itu. Besok bukan hanya soal tanda tangan. Besok adalah tentang membuka semuanya. Dan untuk pertama kalinya sejak ayahnya meninggal, Evi tidur tanpa air mata. Karena ia tahu, permainan yang mereka mulai akan segera berakhir. Pagi itu langit tampak cerah. Seolah tidak ada badai yang sedang menunggu di dalam sebuah ruangan kecil bernama kantor notaris. Evi datang lebih dulu. Ia duduk tenang dengan map coklat tipis di tangannya. Wajahnya tidak lagi menyimpan kebimbangan. Hanya keteguhan yang halus namun tak tergoyahkan. Beberapa menit kemudian, Gunawan dan Marlina masuk bersamaan. Gunawan mengenakan kemeja rapi. Wajahnya penuh percaya diri. Marlina berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. Seolah hari itu adalah kemenangan yang sudah di depan mata. "Cepat sekali kamu datang," ujar Gunawan. Evi tersenyum tipis. "Aku tidak ingin terlambat." Notaris yang sama dengan pembacaan wasiat duduk di meja utama. Berkas-berkas telah tersusun rapi. "Jadi hari ini kita akan membahas pengalihan pengelolaan aset," kata notaris dengan nada profesional. Gunawan langsung menyodorkan map biru itu. "Betul. Istri saya sudah setuju." Notaris menerima dokumen tersebut. Ia membacanya perlahan. Ruangan terasa hening. Hanya suara lembaran kertas yang dibalik. Beberapa detik terasa panjang. Notaris kemudian meletakkan dokumen itu. "Sebelum ada tanda tangan, saya perlu menjelaskan satu hal penting," katanya. Gunawan tersenyum ringan. "Silakan." Notaris membuka map coklat milik Evi.
Sesuai perjanjian pranikah yang dibuat 2 tahun lalu atas permintaan almarhum ayah Evi, seluruh aset atas nama pribadi Evi tidak dapat dialihkan atau dikelola sepihak oleh pasangan. Gunawan mengernyit. Maksudnya? Artinya, lanjut notaris dengan suara tegas, dokumen yang Anda ajukan tidak memiliki kekuatan hukum tanpa pembatalan resmi perjanjian tersebut. Dan pembatalan hanya bisa dilakukan atas persetujuan dua belah pihak melalui pengadilan. Wajah Marlina menegang. Perjanjian apa? Tanyanya cepat. Evi menatap lurus ke depan. Perjanjian yang ayah buat sebelum aku menikah. Gunawan tertawa kecil, berusaha meremehkan. Itu hanya formalitas. Notaris menggeleng. Bukan. Dokumen ini sangat kuat secara hukum. Bahkan pembagian 90% yang tercantum dalam surat kuasa ini bertentangan langsung dengan isi perjanjian. Suasana berubah drastis. Gunawan menoleh pada Evi. Kamu tahu soal ini? Evi mengangguk pelan. Aku baru memastikan beberapa hari lalu. Marlina berdiri setengah dari kursinya. Jadi selama ini kamu pura-pura? Evi tetap duduk tenang. Aku hanya ingin semuanya jelas dan resmi, seperti yang kalian minta. Kata-katanya lembut, tapi setiap hurufnya terasa seperti pukulan balik. Gunawan mencoba mengambil alih situasi. Kalau begitu kita batalkan saja perjanjiannya. Notaris menatapnya tajam. Tidak semudah itu. Dan saya juga perlu menyampaikan hal lain. Evi mengeluarkan ponselnya. Saya memiliki rekaman percakapan beberapa minggu terakhir. Katanya perlahan. Tekanan, ancaman, dan paksaan untuk menandatangani dokumen ini. Ruangan membeku. Gunawan pucat. Kamu merekamku. Untuk perlindungan diri, jawab Evi singkat. Notaris mengangguk pelan. Jika ada unsur paksaan, dokumen seperti ini bisa menjadi bukti yang memberatkan. Marlina kehilangan kata-kata. Wajahnya yang biasanya tegas kini terlihat goyah. Gunawan berdiri tiba-tiba. Ini tidak adil. Evi akhirnya berdiri juga. Tatapannya tidak lagi ragu. Tidak adil itu ketika aku masih berduka. Tapi kalian sudah menghitung 90%. Sunyi menyelimuti ruangan. Hari yang mereka kira akan menjadi hari kemenangan, berubah menjadi cermin yang memperlihatkan wajah mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, Gunawan tidak lagi terlihat sebagai kepala keluarga yang percaya diri. Ia terlihat seperti pria yang kehilangan sesuatu yang bahkan belum pernah benar-benar ia miliki. Ruangan itu masih sunyi, tapi ketegangan kini terasa lebih tajam dari sebelumnya. Gunawan berdiri dengan napas memburu. Wajahnya memerah, antara marah dan malu. Marlina duduk kaku. Tangannya menggenggam tasnya erat seperti seseorang yang baru sadar pijakannya goyah. Ini cuma salah paham. Gunawan mencoba mengendalikan suara. Kita bisa bicarakan di rumah. Evi menatapnya tanpa emosi yang berlebihan. Tidak ada tangis. Tidak ada teriakan. Hanya ketegasan yang bersih. Semua sudah dibicarakan di rumah. Katanya pelan. Berkali-kali. Notaris menyelipkan kembali dokumen perjanjian pranikah ke dalam map coklat. Saya sarankan persoalan ini diselesaikan dengan kepala dingin. Secara hukum, posisi Ibu Evi sangat jelas. Kalimat itu seperti garis tebal yang tak bisa dihapus. Gunawan menoleh tajam ke arah Evi. Jadi ini maumu? Mempermalukan aku di depan orang? Evi menggeleng perlahan. Aku hanya ingin melindungi hakku. Marlina akhirnya bersuara. Kali ini tidak lagi setenang biasanya. Kamu berubah, Evi. Dulu kamu tidak seperti ini. Evi tersenyum tipis. Dulu aku tidak tahu kalian melihatku sebagai angka. Kalimat itu menancap dalam. Gunawan berjalan mondar-mandir. Kepercayaan diri yang kemarin memenuhi wajahnya kini runtuh sedikit demi sedikit. Baik, katanya akhirnya. Suaranya lebih rendah. Kalau begitu tidak usah 90%. Kita atur ulang. Setengah-setengah. Evi menatapnya lama. Beberapa minggu lalu, mungkin ia akan luluh. Mungkin ia akan mengira ini kompromi. Tapi sekarang ia tahu,
Ini bukan soal angka. Ini soal niat. Masalahnya bukan di persentase, jawab Evi. Masalahnya karena sejak awal kalian tidak datang sebagai suami dan ibu mertua yang ingin melindungiku. Kalian datang sebagai orang yang ingin mengambil. Ruangan kembali hening. Gunawan tidak bisa lagi menyangkal. Rekaman di ponsel Evi bukan hanya bukti hukum, tapi bukti sikapnya sendiri. Ancaman halus, tekanan emosional, kata-kata tentang malu, tentang patuh, tentang pergi jika tak diberi bagian. Semua itu kini berdiri di antara mereka. Jadi sekarang apa? Tanya Gunawan dengan nada lelah. Evi menarik napas panjang. Aku akan mengajukan gugatan cerai. Kalimat itu tidak diucapkan dengan amarah. Justru dengan ketenangan yang menyakitkan. Marlina terlonjak. Hanya karena ini. Hanya karena ini. Ulang Evi pelan. Karena ketika aku kehilangan ayah, kalian sibuk menghitung bagianku. Gunawan terdiam. Untuk pertama kalinya, ia terlihat benar-benar kehilangan arah. Di luar gedung, matahari tetap bersinar terang. Dunia tidak runtuh, tidak ada gempa, tidak ada petir. Tapi bagi Gunawan, hari itu adalah runtuhnya gambaran yang ia kira sudah ia kuasai. Evi melangkah keluar lebih dulu. Angin pagi menyentuh wajahnya. Dada yang selama ini terasa sempit kini perlahan lega. Ia kehilangan seorang ayah. Namun hari itu, ia menyelamatkan dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berharga dari 95 miliar manapun. Proses itu tidak sebentar. Gugatan cerai yang diajukan Evi membuat banyak orang terkejut. Beberapa kerabat mencoba menasihati. Ada yang berkata rumah tangga pasti ada ujian. Ada yang menyebut Evi terlalu keras. Namun Evi tidak lagi goyah oleh suara luar. Sidang demi sidang berjalan tenang. Rekaman yang ia simpan tidak pernah perlu diputar di ruang terbuka karena begitu pihak Gunawan tahu bukti itu ada, nada mereka berubah drastis. Tidak ada lagi tuntutan 90%. Tidak ada lagi klaim hak sebagai kepala keluarga. Yang ada hanya penyesalan yang datang terlambat. Suatu sore setelah sidang terakhir, Gunawan mencoba berbicara empat mata. "Enam, kita bisa mulai lagi," katanya pelan. "Aku salah. Aku hilaf." Evi menatap pria yang dulu ia cintai sepenuh hati. "Hilaf itu sekali," jawabnya lembut. "Tapi ini pilihan yang kamu pertahankan berkali-kali." Gunawan menunduk. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi rasa yakin akan menang. Beberapa minggu kemudian, putusan resmi turun. Pernikahan mereka berakhir. Rumah besar itu kembali sunyi. Namun sunyi kali ini berbeda. Evi berdiri di balkon lantai 2, memandang halaman yang dulu sering ia rawat bersama ayahnya. Angin sore menggerakkan ujung hijabnya pelan. Di tangannya ada secangkir teh hangat, kebiasaan kecil yang dulu sering ia lakukan bersama almarhum ayahnya. Ia teringat satu kalimat ayahnya, "Harta bisa jadi ujian paling berat. Bukan karena jumlahnya, tapi karena ia membuka siapa yang benar-benar tulus." Kini Evi mengerti sepenuhnya. 95 miliar itu tidak membuatnya kaya. Yang membuatnya kuat adalah keberanian untuk berkata cukup ketika harga dirinya hendak diinjak. Beberapa properti mulai ia kelola sendiri dengan bantuan tim profesional. Ia membuka yayasan kecil atas nama ayahnya untuk membantu pendidikan anak-anak kurang mampu. Bukan untuk pamer, tapi untuk menyalurkan sesuatu yang dulu selalu ayahnya ajarkan. Suatu hari, ia tak sengaja melihat Gunawan dari kejauhan di sebuah pusat perbelanjaan. Pria itu berjalan sendiri. Wajahnya terlihat lebih tua dari usianya. Mereka sempat saling pandang. Tidak ada kebencian di mata Evi. Hanya pelajaran. Ia tersenyum kecil. Bukan senyum misterius seperti dulu ketika menyimpan strategi. Bukan senyum pura-pura untuk menyembunyikan luka. Tapi senyum seorang perempuan yang sudah melewati badai dan tetap berdiri. Ia kehilangan ayah yang sangat ia cintai. Ia kehilangan pernikahan yang ia harapkan seumur hidup. Namun ia menemukan sesuatu yang lebih penting. Dirinya sendiri. Dan di rumah warisan itu, yang kini benar-benar menjadi miliknya tanpa tekanan siapapun, Evi akhirnya merasa damai.